Halo, selamat malam my friends. Apakah suara saya sudah terdengar? Siap, terima kasih Pak Doni ya. Selamat malam semuanya, selamat bergabung kembali di eksklusif webinar edisi 9 Juli ya 2026. Masih bersama dengan Investment Specialist Team MyBank Sekuritas Indonesia. Sebelumnya terima kasih buat my friends yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di malam hari ini. Semoga masih tetap semangat ya walaupun kami mohon maaf sekali ada perubahan dadakan ya, dari sisi teknis, semoga tetap, my friends bisa mengikuti acara ini dan bisa mendapatkan, setidaknya esensinya nggak berubah ya my friends ya, kita akan diskusi, ngobrolin, hal-hal yang menarik, di, market belakangan ini. Dan kalau kita lihat memang, pembahasan yang cukup menarik adalah tentunya, my friends udah sering tanya ya di setiap pagi Tiger Insight Tiger Insight, kira-kira kapan sih, IHSG bisa rebound begitu ya, dan inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, terkait juga, kira-kira ada tanda-tanda apa nih yang bisa kita, apa namanya, eee prediksi atau kita cari tahu begitu ya terkait dengan IHSG bisa rebound ke depannya dan kalau memang situasinya sudah normal, sudah mulai kondusif kira-kira ada saham apa atau ide-ide menarik apa yang bisa my friends coba nilai ya dari sisi strategi investasinya my friends masing-masing. Sebelum masuk ke topik tersebut ya, masih bersama dengan Pak Fat dan Pak Iwan hopefully bisa join secepatnya. Mungkin ada beberapa hal yang mau saya ingatkan, tadi juga udah disampaikan oleh, Ibu Yuli ya di kolom, chat, semoga, bisa terbaca oleh my friends. Jadi yang pertama, mmm, eee eee, a karena acaranya ini namanya aja udah eksklusif webinar, saya cuma mau ingetin buat my friends yang mungkin baru bergabung ya, bahwa, segala macam hal, materi, diskusi, dan lain sebagainya itu diharapkan tidak dipublikasikan ulang ya, karena memang namanya aja udah eksklusif, jadi harusnya ini memang eksklusif buat my friends yang bergabung sampai dengan acaranya selesai nanti. Dan mungkin yang, kedua buat my friends yang punya, pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat karena memang nanti takutnya numpuk dan jadi bingung sama pembahasan. Nah, kolom Q&A buat my friends yang nggak mungkin belum, familiar dengan Microsoft Teams itu bisa diakses ada tanda titik 3 ya di Microsoft Teams-nya masing-masing, di situ ada Q&A harusnya bisa langsung diakses dan mulai melemparkan pertanyaan dari awal acara supaya nanti bisa kita pilah-pilih nih kira-kira yang bisa, didiskusikan lebih lanjut yang mana. Itu, mungkin, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Mungkin untuk pertama-tama bisa, disampaikan oleh Pak Fat ya. Apakah Pak Fat udah siap, Pak? Tes, Sepertinya Pak Fat tes. ya, Terdengar sudah suaranya? tersambung, Pak? Sudah. Oke. Oke, sebentar Selamat sebentar malam, ya. Pak Fat. Selamat malam, Haikal. Ini Semoga masih semangat nih, Pak. semangat ya. Yang harusnya bilang semangat tuh bukan lu sih, harusnya gue ya. Karena kan kita berbeda jauh ya secara waktu ya, Haikal ya. Aman, masih tetap malam kok Pak Fat di sini. Ya, jadi buat my friends, Haikal agak jauh nih posisinya sama kita ya. Beda selang 5 jam atau 6 jam ya, Haikal ya. Jadi Ya lebih terima awal kasih nih. Haikal masih bisa menemani. Oke, ini karena harusnya sesuai jadwal Iwan yang mengisi duluan, tapi sepertinya Iwan agak gaptek ya dengan Teams ini, jadi dia belum bisa masuk. Jadi saya lebih teknologi lebih tinggi pada Iwan, jadi saya duluan yang masuk. Saya akan share screen. Udah masuk belum ya share screen sebentar? Saya udah ngomong Iwan gaptek, tahunya saya nggak bisa masuk juga sebentar. Oke, oke ya. Oke, oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, my friends. Kita akan bahas ya terkait dengan pembahasan kapan ISG rebound dan juga kira-kira saham apa yang menarik yang untuk bisa diperhatikan terkait dengan tema yang terjadi di global saat ini ya, terutama yang berhubungan dengan AI, yang berhubungan dengan data center, yang kalau misalnya kita perhatikan global saat ini banyak banget yang mengalami rally, saham-sahamnya banyak banget yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sedangkan Indonesia, ya mohon maaf ya, kita justru paling buruk performanya di antara yang lain. Bahkan berita buruk itu seakan-akan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Jadi itu beritanya jelek terus gitu. Makanya kita bikin judul untuk bulan ini itu kapan kira-kira bisa rebound dan apa yang bisa kita cari dari keadaan saat ini nih. Apa ide-ide menarik untuk saat ini. Oke, saya akan mulai dari untuk slide yang pertama. Jadi kita akan mulai dari statistiknya terlebih dahulu. Sebentar, ini sudah terlihat belum ya tampilan saya? Karena ini pertama kalinya kita pakai Teams untuk webinar, my friends. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah aman ya? Oke. Harusnya sudah ya? Oh, sudah oke oke. Saya butuh jawabannya soalnya dari audiens ya. Kalau dari Yuli, dari Haikal, saya nggak percaya sama my friends. Oke, ini kalau misalnya kalian perhatikan dari sisi statistik, kalau kita mau bilang ya, di sini terlihat bahwa Juli ini adalah bulan yang bisa jadi salah satu harapan kita semua sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat Januari sampai dengan Desember setiap tahun kita coba ambil datanya selama 25 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya kalian sering mengikuti Tiger Insight setiap Selasa kan Iwan suka kasih data ya 10 tahun terakhir. Kalau misalnya 10 tahun terakhir ini katanya Juli paling bagus. Kita mau coba data lebih luas supaya tidak dibilang cherry picking ya. Bisa aja 10 tahun emang lagi Julinya bagus. Kita mau coba 25 tahun, udah beberapa kali cycle terjadi krisis. Kalian bisa lihat di sini bahwa dari Januari sampai dengan Desember, ternyata memang Juli adalah bulan terbaik kedua setelah Desember. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini Desember tetap mendominasi secara rata-rata dari 25 tahun terakhir. Kalau kalian lihat di sini rata-ratanya sekitar 3,68%, sedangkan Juli itu 3,12%. Dan kalau coba kalian lihat data statistik di sebelah kanan, 15 tahun terakhir dia plus 2,5%, 25 tahun plus sekitar 3%-an, tadi sudah saya jelaskan. Dan selama 25 tahun, 4 tahun aja dia gagal berada di zona positif. Jadi dengan asumsi 2026 ini positif ya my friends ya. Karena kalau misalnya kalian perhatikan sejauh ini sampai dengan sekarang performa ISG kecenderungannya lebih kuat nih. Mulai ada perlawanan-perlawanan yang terlihat di bulan Juli ini. Nah ini kalau misalnya kalian tanya berarti kita boleh dong berharap dari sisi statistik saat ini. Melihat dari keadaan sekarang. Dari sisi statistiknya jawabannya iya. Tapi kalau seandainya hanya bergantung dari data statistik, itu alasannya nggak kuat. Karena kita perlu justifikasi dan bisa aja di tahun 2025 kan ceritanya beda sama 2026. Di tahun 2020 ada COVID dan itu recovery dari bulan Maret April. Terus bisa juga pas di 2009 kan 2008-nya sempat krisis, Pak. Jadi 2009-nya 2008-nya krisis, 2009-nya jadi naiknya kencang bisa aja kayak gitu kan. Bulan Julinya kuat banget. Jadi banyak hal yang terjadi, banyak cerita yang bisa dijustifikasi dan bisa saja Juli ini berbeda. Jadi kita nggak mau telan mentah-mentah bahwa Juli sudah pasti positif, tapi berdasarkan data statistik, Juli adalah salah satu atau bisa dikatakan setelah Desember adalah bulan terbaik dalam sejarah 25 tahun terakhir. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya lagi adalah kalau seandainya memang secara statistik ini memang menarik, apakah kita bisa cari justifikasi yang lain? Misalnya kita bilang bahwa secara valuasi, kita mau dari sisi valuasi ya, apakah Indonesia saat ini secara valuasi itu murah? Kan kalau dibilang kan harusnya pasar yang murah atau pasar ekuitas yang memang secara valuasi atraktif gitu ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain, apalagi udah turun yang signifikan, harusnya kan bisa mendapatkan perhatian yang berbeda gitu dibandingkan dengan negara-negara lain. Sekarang coba kita lihat ya. Kalau kalian perhatikan secara
data yang ada saat ini secara matriks untuk price earnings, secara matriks PBV juga, untuk IHSG, ya kalian bisa lihat nih, dua data di bawah, itu terlihat bahwa kita itu secara valuasi untuk PER ya, yang di sebelah kiri, itu secara valuasi itu sudah menyamai ketika krisis tahun 2008, my friends. Jadi kalau ditanya, udah kurang murah apa sebenarnya valuasi IHSG saat ini? Ya, kurang lebih secara price to earnings-nya itu sudah menyamai ketika krisis tahun 2008. Kalau kalian tanya secara price to book value, sekarang sudah all time low kalau di-compare dari 2006. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa justifikasi ISG harusnya naik? Oh, murah. Sudah sangat murah sekali. Tapi kita banyak belajar dari banyak hal ya. Murah itu bisa jadi jauh lebih murah ya. Karena ketika tidak ada flow, tidak ada cerita yang menarik, tidak ada suatu hal yang bisa bikin investor itu berbondong-bondong untuk datang, murah akan selamanya murah dan bisa jadi murah tadi bisa jadi jauh lebih murah lagi, my friends. Jadi memang sebenarnya satu, secara statistik mendukung bahwa Juli ini seharusnya adalah momentum yang tepat sekali untuk bisa rebound. Secara valuasi pun juga mendukung sekali karena murahnya udah kelewatan murah sekali. Kalau kalian perhatikan dari si price to earnings-nya itu kita sudah menyamai fase krisis 2008. Jadi jangan disamain lagi sama COVID ya. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat di price to book value-nya, ini kita sudah all time low kalau misalnya dipakai periode dari tahun 2006. Jadi secara justifikasi valuasi murah itu kita udah dapet banget sebenarnya. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, terus apa kira-kira justifikasinya? Apa kira-kira risiko yang mungkin terjadi ke depan? Apa kira-kira yang bisa membuat marketnya itu bergerak? Atau kalau setidaknya marketnya nggak bergerak naik, apa yang kira-kira bisa jadi sentimen yang menarik gitu? Karena udah capek, turun terus gitu kan. Portfolio kalian juga pasti ngerasa kok merah terus, nggak naik-naik gitu ya. Sekarang kita coba lihat ke slide berikutnya. Jadi kalau misalnya kita coba lihat secara sederhana, hal-hal yang akan terus kita dengar dalam beberapa waktu ke depan adalah beberapa hal dan kita coba recap ya, atau kita coba ringkas ya, my friends ya. Ini ada 3 hal ini. Jadi sebelum kita masuk ke katalisnya apa, kita lihat dulu nih risikonya supaya kita itu lebih siap kalau ternyata yang terburuk itu tetap terjadi gitu ya, dibandingkan tiba-tiba langsung bagus gitu ya. Di sini kalian bisa lihat yang pertama yang harus kalian perhatikan, yang namanya MSCI ini akan terus menghantui sampai bulan November. Dan kalau kita melihat dari keadaan saat ini, evaluasi terkait dengan MSCI ini akan terus selalu akan ada update. Jadi yang pertama kita tahu bahwa next itu di quarterly review, kita akan tahu di bulan Agustus sudah pasti tidak ada yang di-upgrade, tidak ada yang ditambah bobotnya, tidak ada nama baru ya. Jadi kita hanya akan mendengar ada yang dikeluarkan, bobotnya berkurang, dan yang ada turun dari large cap turun jadi small cap. Yang small cap mungkin hilang gitu ya, my friends ya. Jadi ini yang akan terus kita dengar sampai nanti menjelang November. Jadi ini yang akan terus menghantui lah secara tanda kutip. Alhasil pasti saham-saham yang ada di MSCI itu ya pasti akan mengalami risiko-risiko dari keadaan seperti ini. Yang kedua, kita sering banget dengar nih persepsi investor global terhadap Indonesia. Coba deh, kita kalau dengar, kayaknya beberapa hari sekali ada aja, terutama ya kalau saya boleh bilang ya, ini berita dari Bloomberg ya, my friends ya, ada aja gitu berita yang nanti ada yang capital outflow lah, ada lagi nanti berita yang negatif lah. Jadi ini kalau boleh dibilang secara narasi yang berhubungan dengan ekonomi, yang berhubungan dengan sentimen gitu yang diberitakan oleh media-media massa di luar sana, kecenderungan ini masih terus mengalami negatif ya. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan selalu akan bikin noise ya. Jadi akan bikin tanda kutip ketakutan-ketakutan atau short term shock lah ya, yang pada akhirnya bisa membuat gejolak yang terjadi di pasar modal terutama di pasar saham. Dan ini yang kalau kita perhatikan pasti akan terjadi. Bisa jadi besok, bisa jadi beberapa hari ke depan. Ini akan menjadi salah satu resiko yang akan selalu terjadi dalam beberapa waktu, dalam jangka pendek atau beberapa waktu ke depan. Nah, yang berikutnya lagi adalah yang mungkin ini kita bisa bilang salah satu
yang membuat inflow itu juga nggak masuk-masuk ke sini ya, karena memang ada narasi yang berhubungan dengan AI gitu ya. Ini nanti akan nyambung nih ke cerita yang terakhir nih, my friends. Dimana kalau misalnya kalian tahu yang berhubungan dengan AI ini yang akhirnya menyedot dana keluar dari banyak tempat ke negara-negara, ke perusahaan-perusahaan yang punya tema AI, data center, yang memang ceritanya ini kalau boleh dibilang sangat-sangat kuat sekali. Negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang nggak punya korelasi ke arah sana, punya kecenderungan ditinggalkan sama investor. Ya, jadi ini kurang lebih beberapa isu yang kalau kita perhatikan yang bisa mengganggu, yang bisa menjadi mimpi, menjadi mimpi buruk kita di bulan Juli. Ini ada yang nanya dari Chandra Budiman, belum mulai ya? Ini sudah mulai. Kok dia nggak bisa muncul ya, Yol? Apa dia eh, nggak bisa lihat dari sisi ininya ya? Gue tolong dibantu ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini kurang lebih em, yang akan sering kita dengar ya, my friends ya. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak beberapa katalis yang bisa saja ngerubah, yang bisa saja mendorong Juli ini jadi bulan yang lebih baik ya, my friends ya. Jadi yang kita harapkan, sekarang kita harapkan nih. Jadi kan tadi yang udah 3 isu yang sudah kalian dengar, risiko-risiko yang pasti akan terjadi. Nah, ini adalah 3 hal yang menurut kita seharusnya, tanda kutip, menopang IHSG dan harapannya bisa mendorong menjadi rally nih, my friends. Oke, yang pertama, meskipun terdengar ini agak susah, slide-nya Pak belum muncul. Oke, ini kayaknya sepertinya ada di settingannya ya, Pak ya, karena yang lain sudah terlihat nih secara settingan. Mungkin boleh dibantu ya. Oke, jadi di sini kalau yang kita lihat ada 3 hal yang kalau kita lihat di sini bisa berimbas positif dan bisa mendorong IHSG ini bisa mengalami rally nih, my friends. Yang pertama, rupiah yang lebih stabil. Oke, saya tahu pasti di pikiran kalian boro-boro stabil, Pak. Orang saya lihat aja udah 18.100 dari pagi. Gitu pasti pikirannya kan seperti itu kan. Terus kenaikan harga komoditas. Pak, jangan naik lagi dong. Kalau naik harga komoditasnya kan pasti harga bensin naik kan. Sebentar, ini kok hilang. Oh, tar dulu. Pak Satriawan jangan di share screen dulu Pak Satriawan. Ini hilang nanti ini saya. Sebentar. Iya. Oke. Ya, maaf ya my friends ya. Ini maklum ya, kita baru pertama kali pakai Teams webinar, jadi eh, agak kagok. Oke, jadi terus yang kedua, Mas, dari sisi komoditas global, nanti saya jelaskan. Yang ketiga, tekanan jual asing yang mereda. Nah, 3 hal ini kita jelasin satu persatu ya. Yang pertama, berharap rupiah menguat, apalagi menguatnya signifikan, lupain aja. Kalian tidak akan melihat rupiah itu menguat signifikan, apalagi dalam waktu dekat. Yang mau kita lihat, setidaknya rupiahnya ini kecenderungannya lebih stabil, atau toh pun kalau melemah, melemahnya itu nggak spike kayak beberapa bulan terakhir ini. Itu yang kalian harus perhatikan secara seksama ya. Kalau toh pun melemah, melemahnya itu bukan melemah yang sangat signifikan kalau yang kalian lihat dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi kalau misalnya, Pak, saya ngeliat nih rupiahnya 18.050, terus besok 18.060, besoknya lagi 18.090, terus turun lagi 18.030, besok lagi 18.070, terus tapi pelan-pelan naik, pelan-pelan banget. Itu lebih baik dibandingkan langsung naik signifikan dibandingkan beberapa bulan terakhir. Itu yang mau kita lihat saat ini. Kalau benar-benar bisa stabil, nggak naik-naik, itu jauh lebih bagus. Tapi kita ambil yang konservatif dulu aja, my friends. Dia tidak naik secara signifikan aja, naiknya bertahap sangat pelan-pelan aja, itu adalah berita yang sudah cukup bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, komoditas global ini bukan berarti kita berharap minyak naik signifikan ya, tapi selektif nih my friends. Yang berhubungan dengan ekonomi Indonesia, yang seperti batu bara, yang kayak kelapa sawit, dan juga komoditas-komoditas yang memang kita itu cukup kuat ya dari sisi supply-nya ya. Yang kayak nikel, terus juga kayak tembaga, itu kalau sampai mengalami penguatan, ini harusnya bisa berimbas positif buat marketnya Indonesia. Nah, ini yang kalian harus perhatikan secara seksama. Dan yang terakhir, tekanan jual asing yang mereda. Dan ini mungkin yang kita boleh bilang di antara 3 ini semua, yang nomor 3 ini yang sudah kelihatan depan mata nih. Kan kalian sudah lihat ya, kalau ngomongin masalah MSCI, ngomongin masalah selling pressure,
Yang nomor 3 ini sudah terlihat sangat jelas sekali. Terlihat bahwa nilai transaksi sudah drop secara signifikan, bahkan kita pernah menyentuh angka 7, sekian triliun ya untuk pasar reguler ya my friends ya. Itu karena emang benar-benar kering marketnya. Jadi emang benar-benar tekanan jual tuh udah benar-benar hampir bisa dikatakan tuh udah sangat-sangat signifikan lah terjadi. Jadi kita bisa expect bahwa tekanan jual ini benar-benar sudah sangat mereda. Terus kapan puncaknya akan terjadi lagi? Kita itu sebenarnya dikasih nafas. Kalau kalian ingat, kita terakhir update terkait MSCI setelah mereka memberikan announcement, kalau nggak salah itu di pertengahan Juni kalau saya tidak salah, kita pernah bilang bahwa kita itu dikasih nafas sampai bulan November, asalkan nggak ada pengumuman aneh-aneh ya dari MSCI ya, atau dari FTSE yang nggak ada yang aneh-aneh ya, untuk bisa bernafas, berbenah sampai nanti November untuk dikasih supaya tekanan asing ini agak mereda dulu. Nah, inilah sebenarnya kenapa kita bilang dari 3 ini, yang terakhir ini yang paling terlihat di depan mata. Makanya kalau ditanya, berarti kita boleh dong sedikit, sekali lagi my friends ya, sedikit berharap bulan Juli harusnya bisa lebih ceria dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Statistik yang mendukung, ya. Terus dari skenario-skenario ini salah satunya sudah di depan mata, ya. Terus juga kalau misalnya kalian perhatikan pernah beberapa hari bursa global merah, kitanya juga udah resilient, diem-diem aja. Terus juga tadi pagi kita juga ada bahas bahwa harga minyak naik signifikan, kita bahas tadi pagi. Coba kalian nonton ulang lagi aja. Harusnya tidak akan berlangsung lama karena marketnya sudah tahu, terus juga pasarnya juga udah ngerti bahwa Trump ini pasti on off ya. Jadi udah ngerti juga. Jadi akan segera price in dan hari ini juga langsung positif ya, kemarin negatif. Jadi harapannya Juli ini pintunya terbuka lebar untuk bisa dimulai hasil yang jauh lebih positif dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Oke. Terus apa aja sih yang sudah dilakukan gitu ya dari sisi pemerintah yang sudah kita lihat? Kalau misalnya kalian lihat, ya kita sempat bahas ya di bulan lalu ya, my friends ya, bahwa salah satu inisiatifnya berhubungan dengan permintaan buyback, tapi kita udah ingetin ya di bulan lalu bahwa ini sih sebenarnya sifatnya sementara gitu. Dan ini sebenarnya nggak terlalu positif banget lah dilihat pasar, karena emang sebenarnya pasar tuh pengen sesuatu yang sifatnya tuh bukan permanen, tapi ke arah jangka panjang gitu. Tapi memang di satu sisi sebelah kanan dengan adanya upaya dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah dengan dinaikin suku bunga, itu menurut kita salah satu cara yang cukup baik meskipun juga ini nggak akan bersifat lama. Tapi setidaknya di sini terlihat bahwa Bank Indonesia ini cukup independen dan berani ambil keputusan. Ini salah satu yang harus kita apresiasi terlepas memang efeknya tidak berlangsung lama. Dan jangan kaget ya, kalau nanti dalam waktu dekat BI rate pun bisa dinaikkan kembali, karena kalau kita lihat ya dari SRB aja yield-nya juga udah 7%-an ya my friends. Jadi sebenarnya kalau kita boleh bilang, sebenarnya tuh realnya tuh udah mendekati 7% lah ya. Jadi ini sebenarnya beberapa hal yang sudah kita lihat dan ini harapannya bisa mengurangi lah tekanan jual asing dengan yield yang lebih baik. Oke. Nah, sebenarnya ini nih yang kita belum dengar nih, my friends. Jadi emang ini nggak banyak dibahas di mana-mana, tapi ini salah satu kata kunci ya yang kita udah lama banget nggak dengar ya. Jadi kalau selama dari krisis-krisis yang ada, biasanya kita selalu mencari jualan asing terus banyak nih, tapi lokalnya kuat apa enggak? Lokal di sini bukan kita bilang retail, retail pasti ada ya dana, tapi kita perlu raksasanya nih turun tangan. Jadi kita itu belum mendengar komentar dari BPJS sebenarnya. Karena setiap ada krisis, biasanya dari sisi dana pensiun BPJS itu mereka pasti akan bertindak ya. Nah, ketika mereka itu menggunakan dry powder-nya atau dana yang tersedia, itu yang biasanya akan menjaga stabilitas pasar ya, my friends ya. Jadi kalau misalnya my friends pernah mengalami beberapa krisis ya, jadi yang beberapa kali itu ketika udah parah banget biasanya itu mereka akan masuk ya. Dan ketika mereka masuk biasanya pasar akan jauh lebih stabil dan kalau kalian tanya, "Pak ini asing jualan terus nih, emang ada yang bisa nahan? Emang kalau misalnya asing jualan terus, kita masih kuat untuk menyerap? Emang kalau misalnya nanti jualan terus, kita nanti gimana nanti?" Segala macam. Sebenarnya masih ada, terutama salah satu kayak BPJS yang masih bersiap dan dananya masih sekarang masih dalam sangat sangat besar sekali yang bisa menampung. Tapi baik lagi, biasanya mereka benar-benar akan muncul di permukaan itu kalau sudah benar-benar di fase-fase yang sangat-sangat kritis sekali. Ya harapannya sih nggak nunggu sampai kritis banget ya my friends ya, tapi
Kita juga lagi menunggu kira-kira ada nggak sedikit komentar-komentar dari pihak mereka untuk bisa menenangkan pasar atau membuat pasarnya bisa lebih stabil. Ini juga bisa menjadi salah satu yang kalian perhatikan, mungkin nggak di minggu depan, tapi beberapa waktu ke depan atau beberapa bulan ke depan. Terus, nah ini seperti janji kami ya, kita kan janji bahwa terkait dengan keadaan saat ini, kita juga salah satu yang kita tunggu itu adalah S&P ya, S&P Global Ratings ya. Jadi, mmm, bedain ya my friends ya, S&P Dow Jones Index itu berbeda dengan S&P Global Ratings. Kalau S&P, Dow Jones itu dia hampir sama kayak MSCI atau FTSE. Kalau S&P Global Ratings ini adalah lembaga, rating. Jadi mereka menghitung, menilai kemampuan membayar hutang, membayar bunga suatu negara, suatu perusahaan, baru nanti disematkan ratingnya seperti apa. Kita sudah tahu bahwa Fitch dan Moody's sudah duluan kasih review, mereka sudah kasih bahwa outlook-nya kita turun ke negatif, dan kalian sudah tahu itu di bulan Februari dan juga bulan Maret. Kita tahu bahwa S&P itu diekspektasikan akan memberikan hasil review mereka. Mereka sudah datang di bulan Juni. Ekspektasinya itu di akhir Juli, jadwal sementara kemungkinan besar di minggu keempat Juli ini, my friends. Dan kalau misalnya kalian tanya, kira-kira S&P ini akan seperti apa sih pandangannya? Saya ngomong apa adanya aja ya, supaya kalian itu ada gambaran. Jadi hal-hal apa aja sih yang disorot? Pasti satu, masalah kebijakan-kebijakan yang ada. Ya, kalian pasti tahu bahwa beberapa bulan di awal tahun banyak hal yang mungkin regulasi-regulasi yang mungkin membuat banyak para pelaku usaha itu berpikir, oh ini maunya seperti apa ya, komunikasinya maunya seperti apa ya. Ini yang membuat akhirnya arah kebijakan ini membuat para investor tuh banyak yang berpikir. Ini salah satu yang menjadi pertimbangan. Yang kedua, dari sisi pengeluarannya, dari sisi pengeluaran pemerintah ya my friends ya, kita tahu yang berhubungan dengan MBG. Mungkin my friends juga akan bilang bahwa, "Oh, tapi kan kita sudah dengar ya, MBG ini kan sudah mulai ada berita yang buat 2026 sudah mulai mau di-cut, yang di 2027 juga sudah mau di-cut." Itu adalah suatu langkah yang baik. Tapi kita akan masuk ke isu yang ketiga lagi nih, dari sisi pendapatannya gimana? Karena kalau dilihat dari keadaan sekarang, kemungkinan besar untuk bisa menggenjot pendapatan pajak, terutama di semester kedua ini, mungkin akan jauh lebih tough ya. Kecuali memang effortnya pemerintah tuh lebih ekstra dan pasti akan banyak calon-calon yang dipajakin ini lebih banyak ya. Jadi kayak misalnya kayak e-commerce dan yang lain ya kan kalian tahu ya, yang selama ini nggak dipajakin ya. Justru kalau saya sih senang ya, karena kan kalau kita kan taat pajak ya, kita bayar pajak gitu. Yang lain-lain ini nih yang harus dirapiin, ini yang harapannya bisa mendorong penghasilan pajak. Dan kita tahu bahwa, hal-hal seperti ini juga akan mempengaruhi fiskal defisitnya kita nih. Dan kalau dari sisi, arahannya Pak Purbaya terakhir memang kemungkinan besar pasti akan lebih lebar nih defisitnya. Tadinya ekspektasi 2,6-an jadi 2,8, masih di bawah 3% sih, tapi udah mepet lah ya my friends ya. Jadi kalau dilihat dari keadaan sekarang memang agak mepet, dan memang tanda kutip, nggak bener-bener apa ya, nggak loose banget. Jadi ini banyak hal atau banyak beberapa inisiatif ya, bukan banyak banget inisiatif harus banyak yang dilakukan, supaya bisa merubah pandangan, luar atau lembaga rating ini lebih firm lah sama Indonesia. Kalau kalian tanya, dengan keadaan ini semua, apa sih potensi output-nya? Saat ini, pasar itu melihatnya paling besar probabilitasnya itu ada 2, either kita di-cut dari sisi outlook atau rating. Ya, jadi cuma 2 ini nih my friends, yang saat ini tuh benar-benar, apa ya, yang kita dengar ya. Jadi kebetulan memang head of research-nya kita itu kan sering roadshow ya, ngobrol dengan institusi-institusi, mostly mereka bilang 2 nih. Tapi ada tapinya nih, ada juga suara-suara minoritas nih dari ketika roadshow, mereka bilang, "Eh, coba deh kalian perhatikan deh, S&P itu punya kepentingan di Indonesia." Nah, kalian lihat nih di sebelah kiri, dari tampilan yang saya tampilkan di sini, S&P Global Ratings itu adalah punya saham 15% di Pevindo, my friends. Jadi kan dia punya apa ya, kepentingan bisnis di Indonesia. Jadi harusnya sih tidak, tanda kutip, seganas Fitch dan Moody's gitu loh ibaratnya. Jadi kemungkinan besar ngelihat keadaan seperti ini, harusnya dengan ekspektasi tadi saya jelaskan, terburuk-terburuknya gitu ya, hanya outlook yang di, cut ya, bukan ratingnya. Jadi buat kalian yang berpikir
atau melihat dari keadaan ini, harusnya terburuknya itu adalah outlook yang di-cut sama S&P. Karena kalau sampai rating yang di-cut, ya pasti kan akan terpengaruh juga ya. Mereka juga doing business di Indonesia, mereka punya saham di Pevindo juga, dan Pevindo kan aktif ya, merating banyak perusahaan di Indonesia, itu pasti akan kena ke bisnis mereka juga. Jadi sepertinya kurang wise. Jadi kalau kita lihat, harusnya sih outputnya ada dua, antara cut rating atau cut outlook, tapi karena melihat dia punya saham di Pevindo, seharusnya dia akan lebih tone-nya akan lebih rendah ya dibandingkan dengan Fitch sama Moody's. Tapi kalau seandainya sampai dia tidak cut outlook, tidak cut rating, itu akan sangat bagus banget. Tapi buat kami itu skenario yang mesti dipikirin lah. Itu bonus lah ibaratnya kalau sampai terjadi. Itu yang kalian perlu tahu terkait dengan S&P ya, my friends ya. Oke, nextnya, nah ini yang berhubungan dengan MSCI. Saya tahu kalian sebenarnya sudah capek banget ya dengar MSCI. Saya pun juga udah capek banget dengerin MSCI, dan mungkin kalau saya dengar dari kolom-kolom komentar udah ada beberapa yang bilang udah lupain aja lah MSCI. Ngapain sih dipikirin? Nanti juga lama-lama orang akan lupa. Jawabannya tidak bisa. Kita selamanya akan terikat dengan MSCI, dan kedepannya semua negara di seluruh dunia akan jauh lebih erat hubungannya dengan MSCI. Kenapa? Karena lihat di sini ada kotak kecil di paling bawah ya, ada gambar, ada logo macan kecilnya itu, my friends. Di sini kalian bisa lihat bahwa antara active sama passive fund secara dana kelolaan, kalian bisa lihat yang warna hitam adalah yang pasif, yang warna oranye itu adalah yang aktif. Itu makin lama yang pasif itu makin besar dana kelolaannya. Ini adalah mereka-mereka yang mengikuti arahan-arahan dari MSCI dan FTSE. Artinya apa? Dunia ini makin terikat dengan lembaga-lembaga seperti MSCI dan juga FTSE. Mereka akan bergerak hanya kalau lembaga-lembaga tersebut berubah pandangannya. Jadi kalau dibilang, lupain aja lah MSCI sama FTSE, mereka juga nggak ada gunanya. Tidak bisa. Selamanya kita akan terikat dan ikatannya akan jauh lebih erat. Jadi kalau nggak dari keadaan seperti ini, dan Indonesia sendiri, kalau misalnya kita lihat dari sisi passive fund yang isinya Indonesia ya, ETF Edo ya, ini AUM-nya juga turun terus gitu ya. Jadi emang kita nih eh, kena dari segala sisi ya. Jadi di sini mau saya bilang adalah kita tidak bisa lepas dari si MSCI ini, tapi coba kita cari peluang apa yang bisa kita pakai. Ya, karena kita di investment specialist ini nggak bisa cuma sekedar merenung dan berdoa ya. Karena tiap pagi kita harus kasih ide, my friends. Dan tiap hari kita harus berpikir kira-kira saham apa yang menarik buat besok, terlepas saham atau IHSG lagi turun. Jadi kita coba lihat, kalau seandainya MSCI ini masih terus mengganggu sampai beberapa bulan ke depan, apa yang bisa kita lihat dari MSCI ini bisa menguntungkan kita dalam beberapa waktu ke depan. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat dari portfolionya MSCI Emerging Market, di sini kalian bisa perhatikan bahwa kita pernah bahas ya di Tiger Insights, 3 terbesar dari Taiwan, dari Korea, Korea Selatan ya. Di sini ada Taiwan Semiconductor, ada Samsung Electronics, ada SK Hynix. Kalian bisa lihat bahwa tiga-tiganya ini berhubungan dengan info teknologi. Jadi ini segala sesuatu yang berhubungan dengan AI, dengan data center, dan ini korelasinya erat banget dengan cerita secara global. Ya kalian bisa lihat lah setelah rally dari Nvidia dan segala macam, ada juga Micron lah di US, dan juga saham-saham semua yang berhubungan dengan AI dan juga dengan data center. Ini yang kalau kita perhatikan harusnya ceritanya masih berlanjut nih, my friends. Cuma pertanyaannya adalah, ini kan di luar, Pak. Indonesia dapatnya apa? Nah, kita cuma dapatnya outflow. Kita cuma dapatnya ya ya udah yang hal-hal yang berita buruk aja. Enggak. Kita masih bisa dapat celahnya nih, my friends. Sekarang kita masuk ya. Setelah tadi kita lihat Juli ada potensi rebound, terus kita lihat ada cerita insentif-insentif tadi yang sudah kita perhatikan. Kita udah lihat ada potensi lembaga-lembaga yang harapannya kita berdoa bisa kasih kita lebih stabil marketnya, karena kita masih punya dry powder yang kuat. Terus juga tadi saya udah jelasin juga potensi S&P akan seperti apa. MSCI memang mengganggu, tapi kalau kita mikirnya jelek terus kita tidak akan dapat peluang. Sekarang kita rubah MSCI, bisa kasih kita apa. Jadi setelah kita ngelihat peluangnya ada di sini, sekarang kita cari tahu Indonesia bisa kasih apa.
Sebelum masuk ke Indonesia, kita cari tahu dulu kira-kira akan seperti apa sih cerita dari si AI ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kebetulan kita ada acara dengan regional dan di sana itu dijelaskan terkait dengan industri AI dan juga data center ya, my friends ya. Dia cerita bukan tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat, tapi dia cerita apa yang dimiliki sama Amerika Serikat, Cina pun juga punya. Ini menarik di sini nih. Apa yang dilakukan sama Amerika Serikat, Cina juga punya. Apa yang dilakukan skalanya besar, Cina juga punya. Perusahaan-perusahaan apa yang dimiliki sama Amerika Serikat belum untung, Cina sudah untung. Apa yang akan IPO di Amerika Serikat, Cina akan IPO. Dan apapun yang dilakukan di sana, Cina juga juga melakukan. Ini cerita yang luar biasa besar banget dan ternyata ini belum selesai. Jadi kalau misalnya ditanya, kira-kira blueprint-nya akan seperti apa, sektornya apa saja yang akan berjalan, kalian bisa lihat di paling atas ya. Ada artificial intelligence, ada yang berhubungan dengan semiconductors, ada yang berhubungan dengan robot, ada yang berhubungan dengan quantum and biotech, ada yang berhubungan dengan clean energy, dan domestic consumption. Ingat ya, ada beberapa kata tadi, kalau kalian perhatikan secara seksama, ini ada yang agak relate nih sama saham-saham di Indonesia. Ya, dan kalau misalnya kalian tanya, emang bakalan panjang ceritanya. Kalian bisa lihat di bawah sebelah kiri, berapa kira-kira budget atau capex yang akan dikeluarkan sama pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang kira-kira akan membuat ekosistem seluruh dunia itu bergerak secara signifikan. Jadi ini makanya ceritanya itu akan besar sekali nih, my friends. Jadi kalau kita lihat, ini bukan cerita yang akan selesai dalam waktu dekat. Pertanyaannya waktu itu adalah ketika kita ada acara dengan regional, bukannya udah selesai ya? Kan ini kan udah pada mau IPO, SpaceX sudah IPO, Anthropic yang punya cloud sudah mau IPO, terus juga ChatGPT juga udah mau IPO. Dia cuma bilang gini, udah ada robot belum di setiap rumah di seluruh dunia? Nggak ada, ya berarti belum selesai. Sesimpel itu, dan masih lama banget itu kan. Jadi cerita-cerita kayak di film-film itu sebenarnya hanya masalah waktu dia bilang. Dan ini kita menuju ke arah sana. Dan suka nggak suka, cepat atau lambat, arahnya pasti ke sana. Akan ada crash atau enggak? Ya bisa aja. Jadi cuma dikasih tahu bahwa masih panjang ceritanya, tapi memang untuk yang sudah valuasinya mahal, bisa saja akan terjadi penurunan, pasti ada, dia bilang. Tapi ceritanya masih panjang banget. Nah, dari sini kita coba cari tahu lagi nih, Indonesia dapat apa ya? Indonesia tuh dapatnya apa gitu loh. Saya mulai dari sini dulu ya. Nah, ini dulu nih. Nah, kalau saya bahas ini, udah ada kepikiran belum kira-kira sahamnya apa gitu yang ada di Indonesia gitu ya, yang ada hubungannya sama ini nih, my friends. Jadi kan kalau misalnya kita ngelihatnya hanya yang aduh MSCI lagi, aduh outflow lagi, itu pasti males kan. Ibaratnya tuh ngeliat market tuh udah nggak ada semangat lah gitu ya. Tapi kalau kalian balik cara ngelihatnya, kalian cari cerita yang lain, kalian cari hal-hal yang benar-benar bisa membuat kalian, oh ternyata nih ada cerita lain nih yang bisa kita alihin. Dan bisa jadi ini cerita yang baru mau mulai nih. Dan kalau misalnya apa pertanyaan dari saya pada saat itu, Indonesia itu punya beberapa hal, saya bilang. Ya, selama peraturannya ini membaik, selama regulasinya membaik, ya investor pasti akan melihat. Jadi emang ada hal-hal yang harus dirapihin sih, my friends. Jadi ya harapannya nggak ada noise-noise barulah ya. Nggak ada regulasi-regulasi barulah ya, my friends. Itu sih harapannya sekarang yang kita nggak bisa prediksi sama sekali. Nah, di sini salah satu yang dibahas kemarin itu adalah yang berhubungan dengan tembaga. Tembaga ini adalah salah satu bahan yang tidak bisa digantikan. Ya, mereka sudah bilang bahwa AI, data center, EV, baterai, solar, semuanya membutuhkan ini nih, my friends. Ya, jadi mau diganti bisa pakai aluminium, tapi mungkin aluminium itu tidak akan sebagus si tembaga ini. Ya, jadi em, kalian bisa melihat ini akan menjadi salah satu cerita yang besar ke depannya. Dan kalau misalnya seandainya dolarnya ini masih bergejolak gitu ya, Indonesia juga tadi cerita-cerita tadi mungkin belum sepenuhnya positif,
pasti tetap akan ada emiten-emiten yang ceritanya akan berbeda. Karena dia punya spotlight kan. Kan kita dijelasin ya, akan ada 3 jenis emiten yang akan diuntungkan meskipun pasarnya itu nggak stabil. Mereka yang kinerja keuangannya bagus, ya, ceritanya pasti bagus. Yang kedua tergolong defensif, ya, karena memang fund manager itu cari alokasi dananya ke sana, atau ada corporate action. Mereka yang punya ceritanya bagus, pasti kinerja keuangannya akan bagus. Ini yang akan dapat spotlight. Jadi, kalian fokusnya selalu di situ, ya. Oke, dan emitennya apa aja? Nah, ini beberapa yang kita pilih. Baik lagi ya. Ini ntar dulu. Ntar dulu ya. Sebentar, saya baik saya dulu. Saya lupa lagi ngomong. Ini abis ini saya akan ngomong, ini bukan rekomendasi ya, my friends ya. Ini bukan rekomendasi, jadi kalian jangan langsung anggap ini apa yang kita bilang ini langsung dibeli, enggak ya. Tapi buat bahan renungan kalian, dan enggak semuanya kita tulis, karena ini buat brainstorming aja, dan ini beberapa emiten yang memang kalau menurut kami punya cerita-cerita yang terkorelasi sama ini ya. Ketawain lagi saya. Oke. Ya, ini ada beberapa yang menurut kita di semester kedua ini bisa saja dapat rotasi dari cerita AI dan data center nih, my friends. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama yang berhubungan dengan bahan bakunya, yang kedua yang berhubungan dengan renewable energy, yang ketiga berhubungan dengan infrastruktur dan pendukungnya, yang ketiga berhubungan dengan data center itu sendiri dan juga teknologi AI-nya nih, my friends. Jadi yang pertama ini berhubungan dengan bahan baku, karena gimana pun juga kalian mau bikin apa data center lah, baterainya lah, hardware-nya segala macam, ya pasti kan perlu bahan-bahan tadi kan, si timahnya lah, tembaganya, pasti ceritanya akan ke arah emiten-emiten ini, my friends. Dan emiten-emiten yang terhubung dengan bahan-bahan ini, ya. Yang kedua, renewable energy. Jadi saya kan suka perhatiin ya di apa Tiger Insight ada nanya PGO berkali-kali gitu. Sebenarnya saya tuh udah mau ketawa gitu. Saya mau ngomong ini cuma saya nunggu sampai webinar dulu ya. Jadi kenapa renewable energy dapat spotlight bukan energi yang lain? Karena data center itu ESG. Renewable energy ESG. Jadi harus sama-sama ESG. Ya, jadi ini saya jawab sekarang. Ya, kalau batu bara dia tidak ESG. Jadi dia secara tidak langsung bisa diuntungkan, tapi mungkin bukan direct proxy. Tapi kalau ESG play seperti renewable energy, dia punya potensi dapat cerita dari sana, ya. Terus yang ketiga dari infrastruktur dan pendukung data centernya. Nah, itu dari jadi kita melihat bahwa Indonesia ini punya potensi sekali lagi cerita AI dari mana? Penghasil listrik, my friends. Jadi kalau kalian mau punya data center yang besar, ya harus bisa ngasilin listrik dong. Listriknya kan harus stabil kan, punya lahan yang besar kan. Nah, disitulah ceritanya. Perusahaan listriknya dan lahan industri yang punya kapasitas buat bikin pembangkit listrik dan skalanya skala yang besar sekali. Nah itu, kan kita beberapa kali jadi gini loh my friends, kalau kalian suka nonton Tiger Insights, kita kan kita tidak boleh sebagai investment specialist itu kita tidak boleh bilang buy, sell, atau target harga ya, my friends. Kalau technical boleh. Tapi kalau kita sering membahas suatu saham, itu berarti kita melihat momentumnya lagi positif. Itu aja. Jadi kalian harus mengerti ya. Itu kayak gitu. Tapi kalau kita udah nggak bahas lagi, berarti momentumnya sudah hilang. Nah, ini kan ada beberapa namanya. Ini kan kita sudah kasih tahu ya. Jadi beberapa nama ini yang kalau kita lihat harusnya akan diuntungkan dari cerita-cerita ini. Ya, kalau SSCI itu ada data center yang akan segera bangun di sana. Memang mereka itu sudah masukkan inquiry ke sana. Power itu pembangkit listrik, cuma memang nggak liquid sahamnya. Kija dia yang punya lahan industri dan dia punya pembangkit listriknya juga, my friends. Kalau yang ngomongin teknologi AI sama data center, DCI sayangnya nggak liquid ya. DSSA dia punya data center, udah ancur-ancuran lagi sahamnya kan. Beberapa waktu lalu saya pernah banget bahas data apa DSSA valuasi udah murah cuma dimarahin sama orang-orang ya. Apa bahasa DSSA tapi ya sama apaan tuh udah turun geran naik orang semua baru pada nanya ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian masuk duluan ya sebelum orang-orang lain. Sama ISAT nih my friends yang kalian harus perhatikan juga. Jadi ISAT ini kita lihat beberapa kali dia menyebutkan AI. Memang dia masih di perusahaan telekomunikasi dan kontribusi AI dan data center masih kecil sekali, tapi sekali lagi kalau sampai dia itu ekspansi ke arah data center,
kalian perhatikan baik-baik, dia bisa menjadi salah satu proxy yang berhubungan dengan data center juga, ya. Itu yang kalian harus perhatikan, cerita yang terkorelasi atau terkoneksi dengan cerita AI dan juga data center. Nah, ini mungkin sedikit beberapa recapnya ya. Kalau Tima, kita udah sering banget bahas ya, my friends ya, udah sering banget. Kita bilang saham resilient ya, nggak turun-turun, indeksnya turun, dia nggak turun gitu ya. Terus apa kita bilang permintaannya meningkat ya. Dan ini pasti berhubungan ya sama data center ya. Waktu itu kita pernah bahas, ini kayaknya hubungan deh ya sama saham-saham eranya Manggos, kita pernah bilang pada saat itu. Jadi kita sudah spill sebenarnya ke kalian semua aman meskipun udah turun dalam nih sama MSCI ini kan imbas gara-gara MSCI ya sebenarnya. Tapi orang itu nggak fokus sama tembaganya. Orang-orang tuh hanya fokus sama emasnya. Jadi udah hancur-hancuran, tapi tembaganya tuh nggak ada yang bahas. Ini harusnya ceritanya akan muncul segera ke permukaan nih, my friends. Jadi kalian perhatikan baik-baik aja. Terus juga PGO udah lama turun berangsur-angsur mulai resilient pergerakannya, renewable energy, brand pun juga sama, juga renewable energy, udah keluar dari MSCI juga, jadi udah nggak peduli lah ya MSCI mau ngapain kayak itu terserah lah ya. Itu juga kalian bisa perhatikan juga. Terus kalau power itu memang nggak terlalu liquid, tapi dia dividend play ya kalau power. Kalau XSIA sama KIJA, dua-duanya lahan industri, punya potensi exposure ke data center. Kalau si SSI kita juga udah bahas ya, BYD bawa ekosistem dan kalau yang berhubungan dengan data center ini ada potensi pemain data center itu akan bangun di lahan mereka yang sudah masuk inquiry itu kalau saya nggak salah di Karawang ya. Bukan di Subang, tapi saya dengar ada di Subang juga sih. Nanti kita tunggu aja lah ya update-nya. Nanti saya ngomong lagi. Oke, terus sama Indosat ya. Ini mungkin akan menjadi salah satu yang menarik untuk diperhatikan juga karena biasanya kan tahunya Indosat itu hanya telekomunikasi aja ya, tapi ceritanya bisa bergeser nih, my friends. Gitu kurang lebih. Itu jadi kurang lebih update dari saya. Jadi kalau misalnya kalian lihat kapan ISG rebound, semoga starting dari bulan ini, saya nggak tahu sampai kapan. Kalau kalian masih ngerasa, aduh MSCI ini rese banget, nggak apa-apa. Tapi kalian lihat dari sudut pandang yang lain, karena bisa jadi sudut pandang yang lain itu adalah yang ngasih kalian opportunity untuk bangkit dan portfolio kalian bisa hijau lagi. Oke, saya kembalikan lagi ke Haikal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fat atas penjelasan yang cukup panjang ya, lebih panjang dari biasanya. Semoga, sudah cukup komprehensif, bisa diterima sama MyFresh, bisa membantu, MyFresh menyusun strategi investasinya ya. Semoga ke depannya, lebih baik lagi ya. Nah, eee, ternyata seru juga ya MyFresh kalau misalnya dinyalain nih kolom chat-nya karena jadi diskusi yang menarik. Cuma saya mau ingetin buat MyFresh yang memang punya pertanyaan, bisa boleh langsung, melalui kolom Q&A ya, kalau belum yang familiar dengan Microsoft Teams bisa diakses melalui titik tiga, biasanya ada di pojok kanan atas, layarnya Microsoft kalau menggunakan, PC atau laptop itu bisa langsung diakses aja kolom Q&A dan langsung ditanya di sana. Mohon maaf sekali karena memang, kita punya keterbatasan teknis sehingga tidak bisa menyalakan mic-nya, oke? Itu aja mungkin kita langsung lanjut ke Pak Satriawan, apakah sudah siap Pak Satriawan? Selamat malam, Pak. Selamat malam Bapak Haikal. Siap. Tapi ini kayaknya belum ada mukanya, Pak. Apa udah ada ya? Sudah ya? Pak Fat kasih jempolnya dong biar kelihatan Pak Oh, Haikalnya. Nah siap. itu. Oke. Silakan Pak Iwan langsung ke teknikalnya. Materinya udah terlihat? Oke, aman ya. Oke, ya selamat malam my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah Bapak Fat, harusnya saya dulu tadi karena ada masalah teknis, jadi Bapak Fat duluan. Jadi ini adalah status briefing yang hari Selasa kemarin. Kalau misalnya di YouTube kan nggak begitu detail ya, maksudnya cuma sekelebat aja, yang penting-penting aja. Tapi kalau di malam ini kita coba lebih detail ya untuk apa? Untuk technical update-nya. Gitarnya sudah terlihat. Oppo iki. Ya, jadi untuk nih, nah ini technical dashboard-nya seperti yang bisa dilihat ya, kalau misalnya download di Maybank Trade ID atau di WhatsApp. Nah, ini kita langsung ke IHSG-nya. Jadi IHSG-nya pada beberapa hari ini dia rebound.
Jadi kan waktu itu ya, ini awal Juni, jadi waktu itu saya masuk di tanggal 8, tanggal 9-nya rebound yang panjang ini. Jadi setelah itu marketnya rebound sampai 6377 dan koreksi. Nah koreksinya itu kan bertahan di sekitar 6 Fibo 61,8% dan 78,6 ya. Sempat jebol ke di bawah 61,8 tapi balik lagi. Dan beberapa hari rebound, break resistance, downtrend line walaupun kemarin koreksi. Jadi jangka pendek ini setupnya sebenarnya udah bagus, dalam artian ini udah bikin higher low. Bigger picture-nya memang masih jelek karena kita tahu ini masih di bawah resistance downtrend line yang panjang itu, jadi belum belum mem- belum mematahkan downtrend line yang jangka panjang yang dari bulan Januari. Sementara jangka pendeknya kita semoga ini nggak di bawah 55, karena kalau 55 nanti dia ada potensi balik lagi ke 53. Jadi kemarin memang koreksi, tapi kalau koreksinya ke 57, 56 aja itu oke, maksimal ke 55. Itu jadi bikin higher low lagi, bikin 1212, lalu nanti lanjut rally lagi, arahnya di 6287 sampai 6377. Dari 6377 baru ada potensi untuk lanjut rally lagi. Sementara risikonya adalah kalau misalnya di bawah 55, itu ada potensi justru ke balik lagi ke 53, tapi belum bearish. Tapi di bawah 53 itu baru bearish. Jadi kalau dia bikin lower low itu baru bearish ya untuk IHSG-nya. Jadi ini dulu untuk IHSG-nya, nanti silakan ditanya kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih. Nah, selanjutnya untuk pivot date-nya untuk minggu ini ada di tanggal 8. Jadi kemarin ya, peak-nya itu ya setelah kena di tanggal 8 kan koreksi ya, walaupun hari ini rebound sedikit. Jadi setelah tanggal 8 itu minggu depan ada di tanggal 14 untuk pivot date. Ada potensi IHSG untuk berbalik ke arah, either naik dari turun jadi naik atau turun dari naik jadi turun gitu. Selanjutnya, nah ini JCI cycle yang jangka pendek yang 23 hari. Jadi sejak 20 Januari 2026, IHSG setiap 23 hari dia bikin top atau bottom. Jadi dia bikin siklus gitu ya, siklus setiap 23 hari. Jadi pertamanya di tanggal 20 Januari itu peak all time high ever IHSG. Lalu dia tanggal 24 keduanya itu bikin top, tanggal 6 April itu bikin bottom, tanggal 8 itu bikin top, Juni tanggal 18 itu kemarin dia bikin top, next-nya itu selanjutnya ada di tanggal 21. Jadi yang jangka pendek next cycle-nya itu ada di tanggal 21 Juli untuk IHSG-nya. Foreign flow masih keluar, kalau dilihat dari chart ini masih net sell asingnya. Per kemarin hari Senin itu asingnya masih net sell 1T. Jadi year to date itu sudah keluar 74,6 T all market, Juni kemarin 19,6, Juli ini 1T. Walaupun IHSG-nya hijau ya. Jadi 10 tahun ke belakang hijau, rata-ratanya 2,85%, Juli per hari Senin kemarin itu 4,84%. Semoga sampai akhir Juli bisa ditutup hijau. Nah, ini market cap-nya. Nah, ini saya coba membesarkan cakupannya ya. Jadi saya coba membahas dari makroekonomiknya. Yang pertama kita ke DXY dulu. DXY adalah dolar indeks ya. Jadi nilai tukar dolar dibandingkan dengan beberapa mata uang lainnya. Jadi dolarnya tampaknya masih menguat. Jadi kalau ke atas itu dolarnya yang menguat. Seperti bisa dilihat di layar ya, itu dari Juni 2025 itu nggak pernah lewat dari 100. Baru kemarin itu break 100 dan ketika koreksi stay di atas 100 untuk DXY-nya. Jadi memang kecenderungannya masih ke atas. Konfirmasinya itu di 101,8 itu. Di 100 break di 101,8 itu upside-nya di 103,7 sampai 105,2. Untuk membatalkan bullish-nya DXY ini harus di bawah 100 ya, 102 atau 100 lah yang aman, baru batal uptrend-nya. DXY-nya naik itu rupiahnya melemah ya. Jadi jelek sebenarnya kalau DXY-nya naik untuk kita. Nah, rupiahnya tadinya saya pikir ada potensi untuk turun dulu, ternyata enggak, dia jebol atas malah. Jadi atasnya itu kan beberapa hari ini ya ke atas sebenarnya melemah ya, kita anggap aja naik gitu ya. USD IDR-nya naik, lalu dia break di 17.993, 17.990 lah. Hari ini udah di atas 18.000 lagi. Konfirmasi bullish-nya nanti kalau dia break last high di 18.180. Di atas level itu ada potensi untuk lanjut rally lagi arahnya di 18.7, 18.6. Sementara untuk membatalkan potensi membatalkan potensi rally lagi, jangan sampai dia break di 18.180 atau lebih baik dia turun di bawah 17.9 itu. Bawahnya itu di 17.700-an untuk rupiahnya. Jadi sebenarnya ini masih mengancam ya dalam tanda kutip rupiahnya.
US 10 year ini obligasi pemerintah Amerika yang 10 tahun kemarin sempat melemah tapi ketahan di support uptrend line dan rebound. Beberapa hari ini dia udah naik 10 year-nya, US 10 year-nya. Dia sekarang udah di 458, jadi di atas 458 itu atasnya di 468. Di atas 468 itu jadi rally lebih jauh lagi. Ini masih di atas 200 jadi masih uptrend. Bawahnya sementara ada di 4,4 untuk US 10 year-nya. Lalu ide 10 year ini yang rupiahnya. Indonesianya obligasi pemerintah, yield obligasi pemerintah yang umurnya 10 tahun. Tadinya saya expect turun dulu kayak rupiahnya, ternyata ini juga naik ya, walaupun nggak sampai di 75, mungkin sekarang udah di 72 lagi, 725 gitu, hampir di 73. Kalau dia bikin higher high, nanti penentuannya itu ada di 7532 itu yang last high di bulan Juni. Kalau itu break berarti ini nggak turun dulu, malah langsung naik nanti ide 10 year-nya. Which is ini jelek ya korelasinya kalau misalnya ide 10 year-nya naik, jelek buat equity marketnya. Nah ini gap-nya masih negatif yield curve antara ide 10 year dan ide 1 year. Jadi obligasi pemerintah Indonesia yang 1 tahun itu yield-nya lebih besar dibandingkan yang 10 tahun. Ini kita sebutnya dengan negatif yield curve. Dan kelihatannya ada potensi widening kecuali dia gap-nya itu semakin menyempit ke minus 0,13. Kalau misalnya nggak sampai lewat ke situ, potensinya masih melebar sampai minus 1,9% ya, gap antara 10 year dan 1 year. Bitcoinnya beberapa hari ini bagus. Dia kemarin ketika koreksi sempat break di 59.900 tapi langsung balik lagi. Bullish scenario-nya adalah dia bikin higher high di atas 67.250 itu. Break level itu jadi double bottom, arahnya di 78, EMA 200-nya itu di 75.500. Jadi konfirmasinya di 67.200-an. Sementara supportnya di 59.900, 59 lah. Kalau di bawah level itu Bitcoin-nya ada potensi justru koreksi lagi. Ini overall masih bearish ya Bitcoin. Nah ini adalah Indonesia Foreign Exchange Reserve. Jadi cadangan devisa Indonesia gitu ya. Cadangan devisa Indonesia beberapa bulan ke belakang ini monthly ya datanya. Jadi kemarin itu sempat break last low di 148,7. Memang sih kemarin yang di bulan Juni ya itu naik tapi naiknya nggak signifikan. Dia harus di atas 148,7 baru membatalkan potensi double top. Kalau nggak itu potensi double top arahnya di 140,5. Bigger picture-nya memang masih uptrend, masih up channel, supportnya ada di sekitar 141, 140 di sana ya untuk foreign exchange reserve. Lalu Indonesia Consumer Confidence Index sebenarnya sih sideways saja ya. Kalau dibandingin dengan yang sebelum COVID ya, sama sebenarnya sideways saja. Ini adalah tingkat keyakinan konsumen Indonesia, tapi belakangan itu yang kita pengen capture itu dia turun IDCCI-nya. Supportnya nanti ada di 117, hati-hati 117 itu jebol, itu konsolidasinya selesai dan bisa ada potensi turun, breakout dari rectangle itu arahnya di 106. Jadi ketika turun maksimal di 117 atau 115, nanti rebound dari situ arahnya di 129, tengah-tengahnya di 120-an untuk IDCCI. Lalu ini untuk interest rate-nya belakangan naik terus, jadi bisa dilihat itu dari 2009 ya, itu kan trennya turun ya, bisa dilihat nih di puncaknya itu di 2009, turun sampai kemarin dia break resistance ya, ketika turun dia nggak bisa jebol yang tadinya jadi resistance, dan ketahan di sekitar Fibo 61,8%, jadi interest rate-nya ada potensi kecenderungannya ke atas beberapa bulan ke depan itu resistennya atau last high-nya di 625. Kalau itu jebol itu potensi rounding bottom. Saya sih semoga nggak inverted head and shoulders ya. Kalau inverted head and shoulders itu lebih tinggi lagi nanti targetnya. Jadi break 625 itu arahnya di sekitar 775 untuk interest rate kita. Jadi BI rate-nya ada potensi untuk naik lagi. BI rate, EMA 200-nya di 6,16% di situ. Kalau itu lewat berarti kan secara jangka panjang ini memang jadi bullish nanti ide interest rate-nya. Nah, balance of trade kemarin turun. Jadi ini neraca perdagangan Indonesia impor dan ekspor. Jadi kalau minus itu lebih banyak impornya daripada ekspornya. Kecenderungannya memang koreksi setelah dia break di 965,7 itu, support kuatnya jangka panjangnya itu ada di minus 2,33 net import ya. Jadi selama dari tahun 2013 supportnya di sana, kalau itu jebol dia akan bikin lower low, target inverted cup candle-nya itu di minus 3,54 ya untuk balance of trade-nya.
Nah, selanjutnya langsung kita ke komoditi. Yang pertama ke gold. Gold itu beberapa hari ini menguat ya. Waktu itu dua minggu atau seminggu yang lalu itu sempat dia bikin lower low, sempat jebol di 4.000 tapi langsung balik lagi. Nah, balik lagi itu konfirmasinya nanti ada di 4.382. Jadi 4.382 itulah high sekaligus resistance down channel. Break level itu jadi double bottom arahnya di 4.891. Jadi bullish lagi. Sementara kalau itu nggak lewat, itu yang jelek nih, supportnya itu ada di 4.000, di bawah 4.000 berarti potensi justru koreksi lagi nanti goldnya. Lalu oil beberapa hari ini menguat, jadi belakangan itu kelihatannya bikin falling wedge. Ini kan chart hari Senin ya. Jadi dia break resistance di 69. Resistannya itu nanti di 78 dan 79. Kalau cuma sampai 78 79 itu it's okay, itu cuma pullback jangka pendek karena kita ngeliatnya ini masih ada potensi bikin triple top, arahnya di 53, which is bagus buat kita ya karena kita net importer. Tapi yang harus diwaspadai adalah ketika reboundnya itu lebih dari 78 79. Nah, ini takutnya jadi wave 2. Wave Y dari wave 2 udah selesai dan nanti dia bikin wave 3. Nah, itu yang kita nggak pengen gitu ya. Jadi kalau reboundnya itu maksimal di 78 79 itu oke, potensi koreksinya nanti ke 53 harga minyaknya. Nah, untuk nikelnya beberapa hari ini masih melemah, tapi sedang menguji support kuat jangka panjangnya itu di 16.272. Jadi harga nikelnya memang turun, nggak bagus sebenarnya ya. Kalau misalnya 16.2-nya ini jebol, itu potensi rounding top atau double topnya nanti ke 13.200. Jadi jangan sampai jebol di sini. Supportnya di 16.2, rebound dari level ini arahnya di 17-an ribu untuk nikelnya. Lalu harga harga batu baranya masih mix to down, walaupun bigger picture-nya jadi sideways. Dari awal tahun sih memang masih uptrend ya, tapi kalau dari bulan Maret itu range besarnya 150 sampai 120, dia sideways. Jadi jangka pendek potensi koreksi dulu ke 120, lalu nanti ada potensi rebound lagi. Kecuali dalam beberapa hari ke depan dia bisa break di 135, 140, baru ada potensi ke 150, 149 call-nya. Untuk CPO-nya sebenarnya belum kemana-mana, masih sideways, atasnya 4.700-an, bawahnya di 4.400-an. So far sih bigger picture-nya masih uptrend, break di 4.700-an, baru ada potensi untuk lanjut rally lagi, itu arahnya ke 5.090 untuk harga CPO-nya. Di bawah 44, dia ada, atau 43, baru ada potensi jadi bearish nanti CPO-nya. Oke, itu dulu saya kembalikan kepada Bapak Haikal, silahkan. Ya, silakan Bapak Haikal. Ya, tampaknya Pak Haikal terputus ya. Langsung aja kita ya. Oke, kayaknya Haikal udah ketiduran kali sih menurut gua. Karena kita beda waktu 6 jam kayaknya. Ya udah kalau kayak gitu. Kita jawab aja ya. Sebentar. Oke, ini dari... Oke, saya ambil pertanyaan dari paling awal ya. Ini strategi base case, worst case dari penguatan S&P apa aja, Pak? Kalau base case tadi saya udah jelasin ya, my friends ya, bahwa kita emang ekspektasinya hanya outlook ya yang di downgrade ya. Dan sebenarnya sih market juga udah melihat ke arah sana karena kan Moody sama Fitch juga udah melakukan hal tersebut gitu loh. Cuma emang yang worst case-nya itu kalau sampai rating. Nah, kalau rating ini dilakukan udah pasti akan kena ke bonds ya. Bonds itu pasti akan outflow lebih besar. Outflow-nya bonds itu pasti akan imbas ke rupiah, pasti juga akan kena ke saham juga gitu loh, my friends. Jadi akan kena ke beberapa hal lah ya. Itu yang kita harapkan itu tidak terjadi sebenarnya. Itu kalau ditanya strategi base case dan worst case dari penguatan S&P. Terus kalau yang selanjutnya nih dari Budi Made, apakah tandanya big money sudah kembali ke market Indonesia? Enggak, belum. Asing belum kembali. Dan most likely asing itu hanya akan kembali nanti setelah jelas semuanya. Ya, terutama setelah MSCI jelas lah ya, kalau kita boleh bilang. Oke, terus ini menimbang dan antara sudah bisa belanja di pasar reguler. Pemerintah punya kepentingan dan antara punya kepentingan.
buyback Jumbo Goto, profit Goto untuk pertama kalinya tidak ada penurunan bobot di MSCI dan Telkom juga punya kepentingan dengan Goto. Apakah harga bottom Goto bisa dibongkar? Oke, ini Goto ya. Eh, agak susah sih ya, saya jawab Goto nih. Cuma kalau misalnya ditanya, mana sih cara jawabnya ya, biar nggak salah jawab ya. Gini aja deh, pokoknya. Em, eh, tunggu nanti aja deh, my friends. Lihat nanti kira-kira ada yang berhubungan dengan bukan corporate action sih ya, tapi hal yang berhubungan dalam skala yang sangat besar sekali lah ya, yang berhubungan dengan pembelian dalam skala besar lah sahamnya mereka itu akan lebih convincing sih buat di market ya, terutama untuk fotonya itu sih. Bukan bukan bingung sih, takut salah ngomong sih karena ini kan lagi live ya. Oke. Oh, jangan takut salah ngomong saya. Ini Haikal sudah muncul. Haikal mau ikutan ngomong apa? Haikal, Haikal nih. Jadi, aduh, Haikal ini sebenarnya dia ada antara ada dan tiada, ya sudah lah kita anggap ya ada, tapi biar saya aja yang jawabin aja lah my friends. Oke, ini dari Priscilla ya. Jika dari outlook ke efektif itu berapa waktu implementasinya untuk rating S&P? Maksudnya outlook ke efektif ya kalau dia sudah bilang di cut ya langsung di cut ya my friends ya. Jadi kita akan dengar itu di akhir bulan ini sih, kemungkinan besar minggu keempat. Di Agustus ini ada beberapa emiten yang berpotensi dikeluarkan dari MSCI karena harga saham turun terus. Apakah ini akan menyebabkan penurunan bobot bagi Oke, penurunan bobot tidak serta-merta membuat Indonesia turun ke frontier ya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Tapi apakah akan ada emiten yang dikeluarkan? Jawabannya bisa jadi iya. Makanya kalau kalian mau lihat, ini adalah waktu yang paling tepat saham-saham tertentu untuk naik kenceng supaya tetap aman. Ya, salah satu yang lagi kita perhatikan, yang kita udah bahas kemarin itu adalah BRPT sebenarnya. Karena kalau ini proksinya Pak Prayogo satu-satunya ya di large cap ya, dia nggak boleh turun, dia harus naik ya. Itu tuh kalau mau lihat di bulan-bulan kayak gini nih harus dijagain. Untuk cooling air data center, apakah ada potensi menguntungkan emiten tertentu seperti CDIA? Cooling air CDIA enggak ya. Akra dia lahan industri, tapi saya rasa nggak berhubungan sama data center ya. Atau saya mungkin belum tahu ya, GIIE-nya itu ada hubungan sama data center, saya belum tahu. Nanti kita coba cek lagi. Oke, selamat malam tim Maybank. Mohon petunjuk teknikalnya, Iwan. Saya punya aman dan SSIA di harga pucuk. Kira-kira average di harga berapa? Silakan, Wan. Ya, untuk ini saya share dulu ya bentar ya. Aman dan SSI ya. Kita ke aman dulu. Ya, saya lebih kepada ngeliatin trennya aja ya. Jadi ngelihat bagaimana potensinya aman dan SSIA ke depan. Nah, pertama untuk di aman itu kan kalau misalnya kita lihat peaknya itu jauh banget ya, itu di 29 Mei, lalu dibikin low, dan saat ini juga masih down. Bagusnya adalah ketika bottoming itu di 22 Mei, dia sideways, atasnya itu di sekitar 4.3960 ya. Jadi harus break di 3960 baru bagus. Itu potensinya ke 5.800-nya. Kita ngelihatnya potensinya scanning triangle. Sementara kalau misalnya dia break support itu di sekitar 3.000-an itu jelek. Konfirmasi nanti di 2710 ini yang lowest. Di bawah level itu berarti downtrendnya masih lanjut. Jadi hati-hati di sana. Kita baru bisa bernapas lega seenggaknya ketika dia break di 4.000. Itu baru potensi ke 58 atau bahkan ke 56 ya. Ke sini dulu nih garis biru ini harus dilewatin karena kalau tetap di bawah garis biru ini jangka panjangnya masih jelek amannya. Ini lagi konsolidasi aja, lagi setup amannya saat ini. Untuk SSIA juga belakangan dibikin mix to down lagi. Kemarin sempat bagus, dia udah di atas SMA 200 tapi turun lagi. Nah, ini yang bikin sakit gigi nunggunya. Jadi bigger picture-nya memang sempat turun, tapi saya pikir itu bottomnya kemarin udah lewat, itu bottomnya udah di 1075 yang ini ya, yang di tanggal 9 Maret 2026. Jadi semoga sampai sana, kalau misalnya ini beneran bikin dua ya, itu maksimal memang di sekitar 1380 ini, di bawah 1380 itu agak jauh nanti, ada potensi bahkan balik lagi ke 1200 dulu, lalu ke 1075. Sementara untuk tetap apa
untuk tetap menjaga bullish-nya, dia nggak boleh di bawah 1380, bahkan nanti ketika rebound itu harus break di 1550, EMA 200 1575. Konfirmasinya adalah nanti di 1870 ini, break level ini kan jadi cup with handle besar dan itu lumayan jauh nanti targetnya. Jadi jangka pendek itu nggak di bawah 1380 dan jangka pendek itu break di 1550 untuk SSIA. Oke, lanjut. Semoga menjawab ya ID Ray Siska Agustina. Oke, tadi sampai mana tadi, Wan? Ini Gua Resiska. Sekarang Alvin Nah, Achandra. Antara barang baku, energi hijau, dan infra, dan pendukung data center, dan teknologi AI, dan data center. Tema mana yang kira-kira paling dekat ke proxy AI? Mengingat Indonesia tidak punya proxy pelaku usaha AI secara langsung. Terima, udah. Kalau menurut saya Indonesia lebih unggul di bahan baku, jadi mungkin lebih cepat rally dibanding tema lain. Gimana menurut Pak Fat dan tim? Apakah ada insight lain dan apa tandanya jika ini udah mulai rally gitu? Tandanya Fat udah senyum-senyum di Togir Insight nanti. ini agak susah sih karena emang kita kan jatuhnya tuh indirect proxy ya, my friends, ya nggak langsung dapet gitu loh. Cuma memang balik lagi yang kelihatan. Jadi gini sih, sebenarnya bisa jadi mereka bisa bergerak bersamaan, bisa jadi bergeraknya berbeda-beda ya. Jadi misalnya yang berhubungan dengan bahan baku. Kalau kita lihat yang paling kerasa banget, mungkin nggak harus berhubungan dengan AI atau data center, tapi karena permintaan secara global dan emang ada turnaround story, timah itu kan pergerakannya agak beda ya. Kita kan agak cukup sering ya bahas TINS itu, karena emang ketika marketnya turun, dia diem-diem aja, dia tetap bagi dividen, sahamnya nggak turun dalam, dan tergolong sangat kuat sekali gitu. Jadi kita ngeliat nih ada suatu hal yang cukup menarik terkait dengan si Timah ini. Ya semoga tidak ada cerita buruk yang lainnya gitu ya. Atau yang memang berhubungan dengan renewable energy gitu. Kan kalau kalian perhatikan seperti kayak PGO berangsur-angsur nih mulai bergerak. Bisa jadi dia sudah mulai positioning, kita nggak tahu. Atau yang berhubungan dengan lahan industri. Ketika nanti ada berita terkait dengan data center yang mau dibangun di Indonesia, itu bisa jadi akan jadi cerita. Atau mungkin nanti Indosat cerita dia mau ekspansi lebih agresif lagi ke data center. Jadi kalau ditanya kapan, mana duluan yang mau gerak, kita nggak tahu. Tapi biasanya dia akan diawali dengan berita dan teknikalnya dari Iwan sih, justru akan kelihatan sih. Itu sih. Cuma kita ceritain di sini sahamnya itu apa aja yang kira-kira kemungkinan besar akan dapat imbas. Oke, Pak izin Selanjutnya bertanya, mohon William insight. William Ya, Sutanto. Pak izin bertanya, mohon insight terkait PANI, CBDK, SSIA, dan RCA. Apakah secara fundamental masih cukup solid di tengah tekanan saat ini? Atau ada hal yang perlu lebih diwaspadai, Pak? Dengan kondisi BI rate yang masih tinggi, apakah pelemahan sektor ini lebih dipengaruhi faktor makro? Dan biasanya apakah market akan mulai bergerak sebelum penurunan suku bunga? Terakhir, benar nih terakhir nih, jika saat ini masih memiliki posisi, apakah lebih bijak memanfaatkan rebound untuk partial sell dan re-entry atau menunggu konfirmasi tren lebih lanjut? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. iya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah fundamentalnya masih solid apa enggak, PANI sama CBDK lebih ke arah corporate action ya kalau mereka ya, my friends ya. Dan sebenarnya mereka itu adalah tipikal perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sentimen positif di tahun lalu ya dan beberapa tahun sebelumnya ya kalau kita boleh bilang. Kalau SSIA sama NRCI ini emang lebih ke arah sentimen yang berhubungan dengan Patimban, dan SSIA tadi udah kita ceritain juga ya, dan NRCI ini pasti akan dapat impact-nya juga gitu loh my friends. Jadi dua, dia kebagi di dua lah kalau saya boleh bilang. Kalau ditanya mengenai masalah BI rate yang masih tinggi dan segala macam, terkadang emiten yang punya cerita tersendiri, keadaan makro itu bisa secara keadaan itu nggak berimbas karena emang dia punya cerita tersendiri. Dan selama cerita yang menarik dan flow-nya ada, dia bisa bergerak berbeda dengan indeks. Itu yang sebenarnya akan menjadi jauh lebih menarik. Cuma baik lagi ketika marketnya bergejolak kayak sekarang, saya rasa hampir semuanya tuh nggak ada yang imun. Jadi semuanya itu pasti akan kena. Itu sih kurang lebih penjelasannya. Oke, selanjutnya dari ID Eh, Aludia. Pak, untuk WTE seperti Toba, Wasa, BP, apakah juga termasuk dalam narasi AI? Untuk ADMR dan Adaru, apakah juga termasuk terdampak positif? Dari sampah menuju chip, nggak mungkin ya? nggak semuanya bisa masuk ke AI ya Pak. Semuanya masuk ke AI nggak. Jadi AI ya nanti jadi akhirnya. Kalau misalnya waste to energy enggak. Bukan berarti kalau renewable energy itu masuknya ke AI ya. Jadi kalau misalnya kenapa PGO, kalian bisa lihat ada salah satu artikel yang memang bukan artikel, bukan salah satu, ada artikel yang menyebutkan bahwa PGO itu memang nanti diekspektasikan bisa menyuplai ke arah data center gitu. Jadi emang mereka mempersiapkan.
Terus kalau misalnya brand gitu ya, kawasan grupnya Pak Prayogo itu kan berdekatan dengan Subang ya. Jadi itu ada korelasi ke arah sana juga. Jadi sebenarnya banyak hal yang kalau kita petakan itu berhubungan. Tapi kalau waste to energy itu sepertinya belum ke arah sana. Kalau ADMR tadi seperti saya bilang dia bisa jadi penggantinya tembaga, tapi memang tidak terlalu kuat secara sentimen gitu karena memang si tembaga aluminium ini dia punya cerita lain dibandingkan dengan tembaga gitu. Itu sih kurang lebih. Ya, Oke, selanjutnya dari Shelfie ya. Malam Selfie tim malam tim Maybank. Maybank. Terima kasih Terima menemani kami kasih. dari pagi. Pak, sekarang sebenarnya perkiraan sisa berapa dana asing di Indonesia? Apakah dari aktif atau dari pasif? Apakah Maybank asing juga ikut? Oke. Kalau ditanya berapa perkiraan sisa, agak susah ngitungnya. Tapi kalian bisa lihat bahwa kepemilikan asing, terutama di bank-bank besar, gitu di blue chips itu masih gede banget kepemilikannya ya. Itu ada yang institusi, ada yang di reksadana, ada yang di macam-macam lah kepemilikannya. Jadi masih sangat besar sekali sih sebenarnya. Dan kita nggak expect mereka untuk keluar semua gitu loh, my friends. Justru jangan keluar malah. Kalau ditanya dari passive fund yang mengikuti MSCI sama FTSE masih ratusan T sih setahu saya. Jadi kita nggak expect juga itu harus keluar gitu. Makanya frontier itu adalah suatu hal yang harus dihindari. Apakah Maybank asing juga ikut keluar dari MSCI? Saya nggak tahu ya karena kalau Maybank asing atau klien kita saya nggak bisa ngomong apa-apa karena itu di luar wilayah kita untuk bisa berbicara, my friends. Itu kita tidak bisa kita tidak ada wewenang untuk ngomong itu. Oke, ini Loan. Alvin A. Alvin A. Chandra. Chandra, Pertanyaan pertanyaan untuk untuk Pak Haji Haji Iwan. Iwan. Chart harga IHSG dikonversi dari rupiah ke dolar dan dilihat dari jauh ke harga belakang, apakah valid jika resistennya di harga 0,5 dolar? Dan apakah bisa dijadikan acuan technical flow asing bahwa jika IHSG mendekati 0,5 dolar, artinya sinyal asing jualan? Pak, Bapak masih PR-nya lumayan ya dikonversi dulu ke 0,5 dolar. Nggak, sekalian ke dolar Ya, Singapura jadi aja, Pak. Apa ke dong Vietnam, Pak? ya, selamat pagi Pak Alvin. Jadi saya coba merubah tadi di TradingView nggak bisa ya. Kalau misalnya saham masih bisa. Dulu bisa IHSG dirubah pakai dolar. Terus sekarang udah nggak bisa itu pakai poin. Jadi saya nih nggak bisa jawab nih yang 0,5 ini. Mungkin nanti kalau misalnya kita ke Bloomberg atau saya ke Bloomberg baru bisa dirubah IHSG-nya dari poin ke USD gitu ya. So far sih IHSG-nya nggak bisa, sahamnya bisa gitu. Tapi jadi untuk saat ini belum bisa jawab ya Pak Alvin. Selanjutnya dari Ami. Oke. Sebenarnya hilang ya pertanyaan gue ya. Sebentar, Ami, sebentar. malam trio Tiger. Hari ini BUMN ngeborong saham-saham komunitas. Apakah ini hanya sementara untuk menaikkan lagi IHSG atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Gimana, Wan? Hari ini BUMN ngeborong saham-saham komoditas. Emang benar ya? Apakah ini hanya sementara untuk menaikkan lagi IHSG atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Saya nggak tahu definisi BUMN itu apa. Apakah sekurititas BUMN kah atau fund manager BUMN kah? Definisi BUMN-nya saya kurang paham. Tapi kalau ditanya kenapa komoditas naik, saya juga nggak tahu nih komoditas mana nih yang dimaksud gitu ya, my friends ya. Tapi yang jelas kalau misalnya dilihat dari keadaan sekarang, tadi kan kita dijelasin ya cukup panjang ya, my friends ya. Juli ini memang secara statistik memang bagus. Kita boleh sedikit berharap, kita boleh berdoa, dan ada beberapa katalis-katalis yang kita bisa berekspektasi setidaknya bisa kasih kita harapan, dan ada beberapa tema yang terkorelasi dengan komoditas juga tadi kita jelasin kan. Jadi ya seharusnya bisa kasih sedikit, bukan sedikit sih, saya berharapnya agak banyak sih justru di Juli ini, karena waktunya nyari duit sih dari 6 bulan agak gersang gitu loh kita. Itu sih kurang lebih. Kalau saham-saham komoditas naik sih, saya pikir cuma minyak aja ya yang bagus ya belakangan ya. Mungkin kemarin itu gold, tapi 2 hari ke belakang ini minyak karena harga minyaknya naik. Goldnya 2 hari yang lalu. Kemarin sama ya 2 hari yang lalu itu goldnya justru turun ya. 3 hari yang lalu goldnya naik. Ya, semoga menjawab ide AMI. Lalu ID Toto, saya baca SRBI jatuh tempo 260 triliun bulan Juli ini. Apakah SRBI ini akan diperpanjang? Kalau tidak diperpanjang, apakah akan menambah likuiditas atau pindah dari ini apa fixed income market ke equity market? Silakan. Oke, jadi kalau yang namanya diperpanjang atau nggak diperpanjang sebenarnya tergantung dari si investornya ya, my friends ya. Jadi ketika jatuh tempo, yieldnya menarik atau enggak? Kalau yieldnya menarik atau mungkin kalau kalian nggak familiar dengan yield, suku bunganya gitu ya. Kalau suku bunganya menarik,
atraktif dibandingkan dengan instrumen yang lain, dibandingkan dengan global gitu ya, mereka bisa mau ikutan lagi gitu loh. Jadi misalnya jatuh tempo nanti akan ada lelang baru lagi, yield-nya lebih bagus, lebih atraktif, meskipun dengan potensi kurs yang seperti saat ini, mereka bisa ikutan lagi gitu. Jadi definisi investor mau perpanjang atau enggak tergantung yieldnya atraktif atau tidak. Makanya kalian perhatikan kenapa saat ini yield itu seakan-akan kayak dibiarkan naik itu supaya untuk attract investor untuk masuk kembali ke Indonesia. Itu sih kurang lebih. Nah, ini ada yang curhat Pak Fat nih. Pak Fat, Pak Iwan, tolong ajarin cara averaging down harga kalau udah nyangkut 60% di NRCA. NRCA gimana ya? Masih bisa nggak ya? Jadi gini, sebenarnya kalau nyangkut itu pertama punya cash-nya masih ada sisa berapa. Kedua, sekuat apa narasinya. Jadi kalau misalnya cash-nya masih ada dalam skalanya besar, makin dalam turunnya, ya kalian bisa bertahap sih sebenarnya. Karena dengan dia turunnya dalam, berarti kan ketika average down, harga modalnya kan juga lama-lama turunnya juga ke dalam kan. Cuma baik lagi, yang harus diperhatikan ketika marketnya cash sekarang, toleransi time frame-nya sebenarnya. Bukan masalah toleransi loss-nya, potential loss-nya. Karena kalau potential loss-nya toleransi, tapi time frame waktunya itu cuma sebentar, ya kita akan ketawa-ketawa gitu, my friends. Tapi kalau seandainya time frame-nya itu harus agak panjang, itu yang mungkin akan makan waktu gitu. Jadi normalnya ketika nanti marketnya berbalik, tipikal saham yang turunnya dalam tapi secara fundamentalnya itu kuat atau ceritanya itu kuat banget, dia berbaliknya juga akan cepat. Jadi kalau ditanya average down-nya secara bertahap, time frame-nya agak dipanjangin. Oke, selanjutnya. Malam Pak, mohon analisa saham grup Pak Happy, Raja, Ratu, dan Bufa. Nah, ini sebenarnya Raja, Ratu tadi kita, bahkan Bufa ya, udah kita bahas di eh, community ya, di WhatsApp community. Jadi join aja ke sana, itu kalau ada apa-apa langsung tuh dikirim tuh. Jadi ada anggota baru kita namanya Pak Judandi. Nah, itu yang ngurusin tuh yang kayak begini-begini saham unik-unik kayak gini nih. Boleh saya jawab dulu Bapak Fat, sebentar aja. Ya, oke. Ya, ini sebenarnya sekaligus pertanyaan terakhir ya, Pak Iwan ya, karena udah jam 8:30 saya baru lihat. Oke, oke. Sama mungkin ngingetin bahwa kalau salah satu yang kita udah beberapa kali bahas itu kan Raja ya. Raja itu kan udah mau stock split ya, my friends ya. Di Tiger Insights kita udah bahas juga bahwa tipikal saham yang mau corporate action seperti stock split seperti Raja akan dapat spotlight dan normalnya sahamnya bisa bergerak berbeda dari market dan kalian bisa lihat hari ini sudah mulai bergeraknya agak kenceng dan menjelang nanti stock split di minggu depan harusnya pergerakannya bisa berlanjut. Jadi inilah tipikal saham-saham yang bergeraknya itu anomali ya karena memang punya corporate action gitu. Oke, cukup ya. Oke. Kalau nggak kita nggak pulang-pulang nih. Saya masih di kantor. Iwan udah pulang dia. Curang dia. Abis ini saya mau main gitar, mau denger? Oh, enggak. Nggak usah, Ah, nggak cukup, usah, man. cukup, cukup. Nggak usah, nggak usah. Besok kita ketemu lagi di YouTube Rekam ya. aja ya. Maaf Oke, yang belum kejawab di chat, kita jadi jawabnya yang di kolom Q&A ya. Mohon maaf yang di chat, harusnya tadi pindahin dulu ke kolom Q&A. Besok next time di sini ya. Papat katanya mau nyanyi. Oke, saya yang main jangan gitar masuk deh kalau ikutan gitu. ya. Ya udah. Oke, terima kasih semuanya sudah mau ikutan webinar sampai malam ini. Kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya di bulan depan. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di Tiger Insight besok pagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dadah.